Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Maidaya dengan NPM 246100021 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung arus cash flow atau arus kas masuk. Untuk audionya tadi sudah saya rekam, ternyata terpisah. Audio aslinya mati. Jadi guys, saya rekam ulang audionya. Jadi kalau dari audio dan penjelasan kurang masuk, maaf. Yaitu contoh soal pertama. Contoh soal PT Mentari Tbk bermaksud mendirikan pabrik dari nilai investasi 300 juta seluruhnya dengan modal sendiri bla 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 per tahun 400 juta, umur ekonomis 3 tahun, biaya per tahun 200 juta belum termasuk penjutaan, dikenakan pajak 50%, berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun. Itu yang ditanyakan guys. Terus diketahui bahwa investasi dari investasi itu 300 juta. Sabar, kita menunggu dari videonya sendiri menjelaskan. Nah, itu sudah di garis bawah bahwa 300 juta nilai investasi, hasilnya mendapatkan, ngambilnya dari atas itu. Dan untuk umur ekonomis 3 tahun, ngambil dari bawahnya, yaitu umur ekonomis 3 tahun. Itu sudah tercantum semua guys. Dari perkiraan pendapatan atau biaya per tahun, semuanya sudah masuk di dalam situ. Nah, itu per tahun 400 juta rupiah. Untuk biaya per tahun yaitu 200 juta. Nah, itu penyusutan. Rumusnya ialah investasi per umur ekonomis. Jadi investasinya tadi berapa? 300 juta dan umur ekonomisnya berapa? 3 tahun. 300 juta dibagi 3 tahun ialah 100 juta per tahun. Nah, itu sudah dibaca. Sehingga estimasi laporan laba rugi sebagai berikut ini. Nah, itu yang bawah. Sehingga estimasi laporan laba rugi sebagai berikut. Pendapatan yaitu 400 juta, itu pendapatannya. Investasi, umur ekonomis, perkiraan pendapatan, biaya per tahun yang kita dapat dari soal tadi. Dan sehingga estimasi laporan laba rugi secara berikut. Pendapatan 400 juta, total biaya 200 juta, penyusutan 100 juta, dan kita geser kali lagi 300 juta. Laba sebelum pajak ialah 100 juta, pajak 50%. Ingat, di soal itu pajaknya dilihat 50%. 100 tadi udah kena 100 tahun dalam 3 tahun 100 juta tadi dan dibagikan tadi. Kita akan mengerjakan tugas 3 manajemen keuangan. Menghitung arus cash flow, arus kas masuk. Itu ada 2 soal. Yang pertama A, PT Mentari Persada Tbk bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 21 juta. Karena NPM saya 21, jadi saya tulis 21 juta seluruhnya dengan modal sendiri, umur ekonomis 4 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahun adalah 400 juta, biaya per tahun sebesar 45% dari pendapatan sebelum masuk. Belum termasuk penyusutan dikenakan pajak 40%. Itu yang penting guys, yang sering
kemungkinan sering lupa 40%. Itu yang B tadi soalnya. Yaitu sekarang yang A, kita mengerjakan yang A dulu. Diketahui investasi yaitu 21 juta. Itu umur ekonomis yang tercantum pada soal yaitu 4 tahun. Pendapatan per tahun yaitu 400 juta. Itu nolnya kelebihan 1 guys. Maaf saya typo pas nulis itu. Untuk biaya per tahun 45% dikali 400 juta, 400 juta itu hasilnya 180 juta. Pajaknya ingat tadi berapa? 40%. Itu umur ekonomis per tahun. Penyusutan investasi umur ekonomis. Investasi bagi umur ekonomis yaitu 21 juta dibagi 4 yaitu umur ekonomis. Hasilnya tadi. Ini estimasi laporan laba rugi. Estimasi laporan laba rugi yaitu pendapatan 400 juta, total biaya 180 juta, penyusutan 5.250.000, laba sebelum pajak 400 juta, 180 juta, 5.250.000 dikurang dengan total hasilnya 214.750.000. Pajak 40%. Ingat pajaknya 40%. 200, maaf saya salah membacanya. 214.750.000 itu dikali pajak 40%, yaitu mendapatkan hasil 85.900.000. Untuk laba setelah pajak itu ialah 214.750 dikurang 85.900, yaitu mendapatkan laba setelah pajaknya 128.850. Itu yang B. Kita akan mengerjakan yang B, cash flow. Laba setelah pajak plus penyusutan. Itu rumusnya guys. Laba setelah pajak plus penyusutan 128.850.000 ditambah 5.250.000, yaitu mendapatkan hasil 134.100. Hasil kas bersih yang diterima pada setiap tahun itu yang digaris, yang saya garis tadi adalah hasil dari yang B, yaitu hasil kas bersih yang diterima pada setiap tahun adalah 134.100.000. Terima kasih kepada para penonton dan para dosen yang sudah melihat materi saya sampai akhir. Teman-teman, dosen dan semuanya, saya Ken Hidayat dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro meminta maaf jika ada salah tutur kata. Dan saya ingatkan lagi guys, bahwa ini saya rekam ulang suara audionya. Karena apa? Audionya hilang tadi guys. Saya ulangi lagi, saya Ken Hidayat dengan NPM 246100021 dari kelas A, program studi manajemen, S1 manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pamit undur diri guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, itu sawerianya.